Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, perkenalkan saya Sarita Azaria Fiandri dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau. Hai bunda-bunda sekalian, semoga bunda-bunda dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di video saya, tapi kali ini dengan pembahasan yang berbeda. Jadi di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk bunda-bunda sekalian yang memiliki komplikasi saat menyusui. Nah, tentunya bagi bunda-bunda yang baru menjadi ibu atau memiliki anak pertama, tentunya bunda-bunda sangat bingung kan bagaimana cara menyusui yang baik dan benar. Nah bunda-bunda, untuk pembahasan kali ini sesuai dengan judul yang telah bunda-bunda lihat, kita akan membahas mengenai puting payudara yang tenggelam. Nah, ini merupakan salah satu komplikasi yang terjadi pada bunda-bunda yang sedang menyusui. Namun, bunda tidak perlu khawatir karena di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk mengatasi bagaimana untuk penanganan pada puting payudara bunda yang tenggelam tersebut. Nah, sebelum saya masuk bagaimana tipsnya, mari kita bahas sedikit mengenai proses menyusui ya bunda. Untuk keberhasilan proses menyusui itu sendiri tidak bergantung pada jenis puting payudara yang bunda miliki. Pada dasarnya, puting payudara setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memiliki puting payudara normal, panjang, pendek, bahkan tenggelam. Nanti saya akan mencantumkan gambarnya di sini ya bunda-bunda, bisa dilihat berbagai jenis puting payudaranya. Nah bunda-bunda, sebenarnya proses menyusui bayi itu tidak melalui puting payudara, tetapi melalui areola. Nah, bunda pasti bingung kan, apa sih areola? Yang mana sih areola? Nah, areola itu bagian hitam yang terdapat pada payudara bunda. Nah, di sini saya punya media untuk memberitahu ya. Ini puting payudara bunda, dan areola itu daerah sekitar yang kemungkinan biasanya pada saat mulai bunda hamil menuju melahirkan itu akan terjadi hiperpigmentasi, atau biasanya sekitar areola ini lebih gelap daripada biasanya sebelum bunda menikah atau waktu gadis ya. Nah, jadi pada dasarnya di sebalik atau di dalam, jika kita membelah atau membedah payudara, itu akan kelihatan saluran-salurannya, di mana pada areola ini terdapat ductus latiferus, di mana itu merupakan saluran ASI. Nah, jadi bayi itu tidak menghisap puting payudara bunda untuk agar ASI-nya itu keluar, tetapi bayi itu menghisap atau melakukan perlekatan pada areola. Nah, bagaimana sih perlekatan yang benar? Pasti bunda-bunda bingung kan? Jadi, perlekatan bayi untuk menyusui itu yang benar, saya memiliki beberapa standar yang mungkin bisa bunda jadikan acuan untuk menilai apakah perlekatan bayi bunda pada payudara bunda itu sudah benar atau belum. Jadi bunda-bunda, untuk menilai apakah perlekatan bayi bunda-bunda sekalian sudah benar atau belum, saya memiliki beberapa standar, dan biasa standar ini agar mudah diingat bisa disingkat dengan AMUBIDA. Nah, apa saja sih AMUBIDA itu? Pasti bunda kebingungan kan, apa saja AMUBIDA? Karena khususnya bagi bunda-bunda yang baru memiliki anak pasti belum tahu atau belum sepenuhnya mengerti mengenai proses menyusui. Nah, yang pertama dari A. A itu maksudnya adalah areola. Tetapi di sini areola maksudnya bukan berarti bayi bunda menghisap seluruh areola bagian payudara bunda. Tetapi di sini hanya areola paling bawah yang lebih banyak masuk ke dalam mulut bayi. Dan selanjutnya yaitu mulut. Pada saat mulut bayi melakukan perlekatan pada payudara bunda, mulutnya itu terbuka lebar. Dan jika mulut bayi terbuka lebar, maka akan terikut pada B, yaitu bibir bawah bayi yang akan doler mengikuti perlekatan yang sudah benar sebelumnya. Kemudian akan terjadi penempelan pada dagu, yaitu D-nya, yaitu dagu, penempelan pada dagu dengan payudara bunda itu sendiri. Jadi disingkat AMUBIDA agar bunda selalu ingat apakah perlekatan sebelum bunda menyusui itu sudah benar. Jadi nanti jika bunda ingin menyusui, sebelumnya bunda akan mengingat AMUBIDA tersebut dan mengatur posisi perlekatan bayi bunda agar benar. Nah, kunci dari keberhasilan menyusui itu sebenarnya gampang bunda, tidak tergantung dari puting atau besarnya payudara bunda atau
bagaimana sebenarnya itu tergantung hanya pada perlekatan tersebut dan juga posisi yang benar. Jadi bunda-bunda, jika perlekatan bayi bunda dengan payudara bunda sudah benar, maka insya Allah tidak akan terjadi komplikasi-komplikasi lain kemudian seperti puting yang lecet. Biasanya kan banyak ibu-ibu menyusui yang mengalami puting lecet. Nah, itu salah satu akibat dari perlekatan yang tidak benar, karena yang dihisap oleh bayi tersebut yaitu puting, padahal seharusnya areola. Jadi cara kerjanya itu jika terjadi penekanan pada areola, jadi salurannya itu memaksa ASI keluar melalui puting. Jadi puting itu hanya untuk jalan keluar ASI, padahal sebenarnya salurannya berada di areola, bunda-bunda sekalian. Jadi tidak bergantung kalau misalnya puting bunda tenggelam, ASI-nya tidak bisa keluar, tidak. Namun memang ada sedikit masalah pada bayi-bayi tertentu yang tidak bisa melakukan perlekatan yang benar pada payudara yang memiliki puting tenggelam. Jadi di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips kepada bunda untuk mengatasi puting payudara tenggelam agar bayi mudah untuk melakukan perlekatan sehingga proses menyusui akan berjalan lancar ya bunda-bunda. Nah, caranya itu gampang banget, simple, dan bunda-bunda pasti bisa melakukannya sendiri di rumah. Nah, biasanya untuk penanganan puting tenggelam ini bunda bisa melakukan masase. Ini yang tanpa media dulu ya, masase di sekitar area puting. Misalnya ini tenggelam ya bunda. Jadi bunda bisa melakukan masase dengan lembut sebelum menyusui gitu kan bunda. Jadi untuk merangsang agar puting susu bunda keluar. Dan juga setelah itu bunda juga bisa menggunakan alat. Biasanya kita juga bisa menggunakan pompa untuk menarik puting payudara bunda agar keluar. Namun bunda di sini pasti bingung juga kan. Kadang ada bunda-bunda yang malas mencari bahan. Jadi bunda-bunda sekalian tidak perlu khawatir. Saya memiliki satu solusi lagi, tidak harus menggunakan pompa. Namun bisa menggunakan spad. Bunda bisa beli ini di apotek terdekat atau bagian mana ya, karena spad ini kan pada umumnya mudah untuk dicari, atau bunda bisa pergi ke tempat bidan untuk membeli spad gitu kan bunda. Nah, spad yang digunakan ini biasanya spad 20 cc bunda, kan spad yang besar, bukan spad untuk suntik KB yang kecil ya bunda. Jadi di sini bunda-bunda bahan-bahannya itu bunda hanya membutuhkan spad, yaitu yang 20 cc. Tapi kalau misalnya bunda tidak mendapati spad yang 20 cc, bunda bisa menggunakan yang lebih kecil dari itu jika memang spad yang lebih kecil dari 20 cc itu cukup untuk menarik puting payudara bunda sendiri. Nah, saya akan membuka ya. Di sini saya pakai percontohan yang 12 ya, 12 cc ya bunda. Ini bisa disesuaikan dengan besarnya puting payudara bunda, tidak berpatok pada yang saya tunjukkan 12 cc atau 20 cc begitu. Nah, caranya nanti bunda itu bisa pertama menanggalkan jarum yang berada di ujung spad seperti ini. Kemudian di sini kan terdapat dua bagian ya bunda. Kemudian bunda potong bagian ini menggunakan pisau. Kemudian setelah dipotong, bunda bisa membalik. Jadi yang ini dimasukin ke bagian yang sudah dipotong agar tidak menyakiti bunda, karena bagian yang dipotong ini kan otomatis kasar ya bunda, tidak sehalus bagian yang tepi di sini. Jadi kita menggunakan bagian ini untuk menarik puting payudara bunda. Nah, kalau misalnya sudah dikerjakan itu seperti ini kurang lebih ya bunda. Ini sudah saya potong, bunda bisa melihat kan contohnya. Jadi saya langsung masukin saja penariknya di sini. Setelah itu bunda juga bisa menyediakan wadah, karena takutnya saat bunda melakukan penarikan pada puting payudara bunda itu ASI akan keluar. Jadi kita tidak mungkin membuang-buang ASI ya bunda, karena kita tahu ASI itu sangat baik
bagi bayi khasiatnya karena mengandung gizi-gizi yang sangat lengkap, jadi kita tidak mungkin membuang ASI. Nah, jadi bunda-bunda caranya itu misalnya kita anggap ini payudara bunda dan memiliki puting yang tenggelam seperti ini. Jadi nanti kita tinggal menarik menggunakan step ini. Jadi bunda-bunda, saya akan mencontohkan bagaimana menarik puting tenggelam yang ada pada payudara bunda. Jadi setelah alatnya jadi, ini memang alatnya sederhana, tapi insya Allah bisa membantu untuk menarik puting payudara bunda yang tenggelam. Jadi caranya kita siapkan stepnya yang sudah dibalik, kemudian kita letakkan pada puting payudara bunda seperti ini, dan kita lakukan penarikan. Nah, biasanya akan otomatis keluar. Nah, kita tahan beberapa saat, kemudian kita lepas. Dan kalau misalnya puting payudara bunda belum keluar, bunda bisa melakukannya kembali. Namun sampai batas seberapa bunda sanggup saja. Jika merasakan sakit, maka jangan diteruskan. Nah, biasanya bunda, saat kita melakukan penarikan pada puting payudara, maka ASI akan keluar ke dalam step ini. Jadi kita tidak ingin membuang ASI, maka kita akan memasukkan ASI yang tertampung pada step ini ke dalam wadah tadi dan bisa diberikan kembali kepada bayi-bayi bunda. Jadi bagi bunda yang memiliki puting payudara tenggelam, jangan khawatir tidak bisa menyusui bayinya. Bunda pasti bisa. Saya yakin itu karena kebanyakan bunda-bunda yang memiliki masalah seperti ini langsung berpikiran, saya memiliki puting payudara tenggelam, saya tidak bisa menyusui bayi saya. Jadi saya berikan saja susu formula, itu salah bunda. Jangan sampai kita memberikan susu formula karena yang terbaik itu adalah ASI. Jadi yang buatan-buatan seperti itu kita tinggalkan. Kita pakai yang alami-alami saja untuk memberikan nutrisi yang baik bagi anak-anak kita ya bunda. Jadi di video kali ini mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bunda dapat memahami tips-tips yang saya berikan kepada bunda agar membantu bunda untuk lebih mudah menyusui bayi bunda. Dan semangat ya bunda-bunda, apapun kondisinya, bunda harus tetap menyusui bayi bunda. Oke bunda, sampai di sini pertemuan kita. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf ya bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya bunda-bunda.